Sahabat edukasi, saat ini saya sedang podcast bersama dengan Ketua Umum AHMI MPO ya, Mas Apandi Ismail. Ini posisinya Mas Pandi ada di Kabupaten Mamuju. Beliau memang domisilinya di Jakarta, tetapi tadi ada agenda pelantikan HMI MPO Kabupaten Mamuju ya, cabang Mamuju. Saya karena akrab dengan beliau, teman kuliah sewaktu S1, saya akhirnya menculik beliau datang ke studio podcast edukasi ini. Teman seperjuangan. Oke, Mas Pandi, kesibukannya saat ini sebagai Ketua Umum HMI, karena ini seluruh Indonesia ya Mas Pandi ya. Apa saja bisa diceritakan kepada sahabat edukasi semua? Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk semuanya. Terima kasih banyak saudaraku Rian ya. Iya, saya yang harusnya makasih. Iya, ya. Jadi ini luar biasa karena diberikan kesempatan ngobrol santai di forum podcast ini ya. Iya. Di studio luar biasa ini, studio Edukasi podcast luar biasa, suatu kehormatan tentunya. Dan kemudian saya ucapkan juga salam kenal buat seluruh pemirsa edukasi ya podcast. Iya. Kalau Mas Pandi kan sudah populer di mata teman-teman HMI maupun ya seluruh, sering webinar juga saya perhatikan Mas Pandi. Ya, baik. Ya, jadi kalau rutinitas atau aktivitas di HMI, karena alhamdulillah tentu juga ujian juga amanah besar ini sebagai Ketua Ketua Umum ya. Umum Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam, maka ini sudah berjalan lebih kurang 1 tahun. Periode kepemimpinan Ya, Mas Pandi ya. Ya, insya Allah sampai di 2022 semuanya sudah lancar Iya. dan sukses. Tentunya saya kira di samping rutinitas ya, kunjungan silaturahmi ke cabang-cabang, Ke daerah-daerah ya. ke daerah-daerah, Ya. lebih kurang sudah ada 40 cabang kurang lebih. Itu hampir semua provinsi sudah ada ini Mas Pandi. Hampir semua. Hampir semua. Dari Sabang sampai Merauke sudah terbentuk cabang-cabang ya. Hampir sebahagian ya. Oke. Sebahagian besar ya. Alhamdulillah. Jadi kita memiliki cabang lebih kurang 60, kemudian Batko 10. Dalam masa kurang lebih 1 tahun ini sudah 40 cabang saya kunjungi. Kalau Batko ini di bawah level provinsi ya, Batko. Batko itu kan singkatan dari Badan Koordinasi. Jadi dia bahagian daripada pengurus besar. Iya. Namun statusnya sebagai distruktur ya, sebagai Badan Koordinasi. Berarti dia mengkoordinasikan bisa saja dalam beberapa wilayah ya. Ada beberapa provinsi atau memang senasional juga Batko ini? Idealnya iya senasional. Idealnya setiap provinsi satu Batko. Idealnya. Gitu. Iya. Misalnya di Sulawesi ya. Di Sulawesi ini, di Pulau Sulawesi ini ada satu Batko juga. Ada 4 Batko. Idealnya ya. Enggak, faktanya hari ini. Faktanya 4 ya, memang Batko. Ada 4 Batko, ada Batko Sulselbar melingkupi wilayah Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat. Jadi kan ada cabang-cabang di kabupaten ya. Di wilayah Batko Sulselbar itu. Ya. Jadi untuk bagaimana kemudian mempermudah mengkoordinasikan aspirasi, masukan-masukan atau kepentingan-kepentingan cabang kepada pengurus besar. Begitu pula pengurus besar menyampaikan kebijakan-kebijakannya kepada cabang. Ya. Maka melalui Batko. Oke. Baik, Mas Pandi. Ini soal tadi HMI. Soal yang kita mungkin tidak kalah penting ini, soal kebijakan Kementerian Pendidikan, Riset dan Teknologi soal Merdeka Belajar. Bagaimana pandangan Ketua Umum HMI MPO terkait beberapa episode yang sudah diluncurkan oleh Kementerian Pendidikan? Baik. Yang pertama, saya ingin
menegaskan posisi ya, Ya. posisi dari himpunan mahasiswa Islam. Tentu perlu dipahami bahwa HMI adalah organisasi perkaderan dan perjuangan berbasis kemahasiswaan Ya. yang saya kira adalah bahagian daripada civil society, representasi civil society. Nah, tentu dengan independensinya, dengan idealismenya, khususnya melihat situasi pendidikan hari ini ya, Iya. yang tentu kita ingin mengatakan bahwa tidak dalam keadaan yang baik-baik saja. Bahkan sejak sebelum hadirnya bencana COVID-19 Sudah terjadi permasalahan memang sudah di dunia pendidikan. sudah banyak permasalahan yang bisa kita temukan Iya. dalam dunia pendidikan. Ditambah dengan adanya terpaan COVID-19, Iya. maka semakin lumpuh lah Ya. pendidikan Permasalahan kita. pendidikan. Semakin banyak permasalahan pendidikan. Sehingga sebagai representasi civil society, HMI tentu memiliki dan memantapkan dirinya pada posisi kritis, tapi yang konstruktif Ya. dan Tentu. solutif. Nah, ini dibuktikan terhitung saya kira bukan baru sekali atau dua kali. Lebih daripada itu kita juga sudah banyak memberikan kritik pandangan kita terkait mengenai kepemimpinan Mas Nadiem, Mas Menteri kita, Iya. memimpin Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, riset dan teknologi. ya, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi. Kan Nomenklatur baru. nomenklatur baru. Sebelumnya kan Mendikbud. Iya. Itu. Nah, jadi termasuk soal Merdeka Belajar di forum-forum yang berbeda. Saya kira begitu. Nah, jadi kalau sepintas melihat atau mungkin mendengar ya diksi yang digunakan, Merdeka atau Belajar. ya yang digunakan, terminologi yang digunakan, Merdeka Belajar itu kan perlu diapresiasi. Iya. Artinya Karena keren ya. Merdeka keren. Belajar ini keren. Ya, tidak hanya keren, tapi itu konstruktif gitu loh. Jadi seolah-olah bayangan kita mendekonstruksi tatanan pendidikan yang lama Iya. dengan sistem yang lama, dengan kurikulum yang lama, didekonstruksi melalui antitesanya adalah Merdeka Belajar. Belajar. Itu sepintas kan. Karena ya samalah kita waktu mahasiswa kan, berjuang di jalanan, Iya. menyoroti soal pendidikan, salah satunya adalah bagaimana kita meneriakkan agar supaya wajah pendidikan kita ini lebih humanis. Iya, saya Wajah. masih ingat betul waktu kita mahasiswa kita dulu menolak Undang-Undang Badan Hukum Pendidikan ya. Ya, Kalau saya nggak salah itu waktu itu yang sudah sempat diundang-undang kayak nomor 9 tahun 2008 kalau nggak salah waktu itu tentang Badan Hukum Pendidikan. BHP. Kalau BHP ya, dan sekarang nampaknya itu mungkin sudah tidak berlaku undang-undang itu. Saya kira Atau memang sekarang ini ada tapi nama baru ya? ya beberapa kampus besar menerapkan yang namanya BLU kan? Ya, Badan Layanan Umum. Ya. Oke. Dan konsekuensinya membuat biaya pendidikan menjadi sangat mahal. Artinya kalau dia mahal maka sangat kecil kemungkinannya bisa diakses, dinikmati oleh anak negeri kita Iya. yang dari kalangan menengah ke bawah. Tapi mahalnya biaya pendidikan itu kan berkorelasi dengan mutu yang diberikan perguruan tinggi. Tidak juga. Tidak juga ya. Idealnya begitu. Idealnya. Tapi faktanya tidak seperti demikian. Faktanya menurut saya tidak semuanya begitu. Iya. Biasanya kalau kita membeli suatu produk, yang mahal itu pasti mutunya bagus. Nah, apakah itu di dunia pendidikan tidak seperti itu keadaannya? Tergantung kita melihatnya orientasi pendidikan itu apa dulu. Iya. Apakah orientasinya adalah knowledge? Ya, pengetahuan? tentu tiga-tiganya yang harus dicapai. Nah, menurut saya ada dimensi atau ada domain yang pada era hari ini, pada era yang orang sebut 4.0. Iya, 4.0-nya. Apa namanya? Pada era disruption ini ya. Iya. Ada satu domain yang saya kira dalam
taksonomi belum ya. Iya. Itu pun juga disebutkan tentang bagaimana belum menjelaskan orientasi belajar itu. Ada yang luput menurut saya di era hari ini oleh pendidikan kita, yaitu domain afektif, moralitas, sikap. Ya, sikap. Oke, Itu yang mungkin Mas Pandi anggap masih kurang dunia pendidikan berikan kepada peserta didik ya. itu Soal itu nomor satu. nomor satu, Nomor dua soal knowledge, soal pengetahuan. pengetahuan. Jadi tentu pengetahuan yang saya maksudkan bukan hanya pengetahuan pada kulit luarnya saja, tapi bagaimana kemudian pengetahuan yang ditransformasikan itu adalah pengetahuan yang benar-benar mendalam, benar-benar otentik. Iya. Itu soal yang kedua. Nah, oke lah, kalau skill saya kira memang pendidikan kita adalah pendidikan yang berkiblat kepada kepentingan kapitalisme, kan problemnya di situ. Sehingga Termasuk pendidikan-pendidikan vokasi itu ya, ya antaranya ya. Itu kan pendidikan vokasi lebih berorientasi kepada skill. skill, Iya. iya. Nah, jadi artinya ketika pendidikan hanya diorientasikan kepada dunia kerja, saya kira itu tidak mampu menyelesaikan problem kemasyarakatan, problem sosial secara umum. Bahwa mungkin dia bisa mengurangi tingkat pengangguran misalnya, ya kan? Iya. Bahwa mungkin dia bisa membekali orang dengan Keterampilan kerja. keterampilan teknis, lalu kemudian lalu kemudian masuk di dunia kerja, membantu, iya. Tetapi bahwa sebenarnya kan bukan hanya itu. Yang saya bilang tadi bahwa pendidikan itu bukan hanya psikomotoriknya saja kan, bukan Iya. hanya skill, keterampilan teknis saja, tapi juga bagaimana soal sikap, moralitas, perilaku, dan juga adalah pengetahuan. Tadi kalau soal Karena pendidikan menurut saya bukan ranahnya dia, atau bahkan bertentangan kalau pendidikan itu justru melahirkan orang-orang yang individualis, gitu ya. justru melahirkan orang-orang yang apatis, justru melahirkan orang-orang yang hedonis. Itu justru bertentangan dengan spirit pendidikan. Kan kalau Plato mengatakan bahwa apa sih pendidikan itu? Kalau ditanya, maka jawabannya sederhana. Pendidikan itu mencetak orang menjadi baik. Iya, memerdekakan manusia. Ya, itu kata Freire. Iya. Karena orang baik itu pasti akan berperilaku mulia. Jadi itu sesederhana itu menurut Plato tentang pendidikan. Tadi kalau soal aspek sikap itu kan bisa didapatkan dari 3 lingkungan ini tadi, apakah dunia pendidikan, masyarakat, atau keluarga. Artinya Mas Pandi melihat bahwa sikap itu lebih diorientasikan kepada dosa daripada dunia pendidikan itu. Mas Pandi ingin mengatakan seperti itu atau gimana? Tidak juga. Ya. Jadi menurut saya bahwa harus dunia pendidikan kita ini jangan luput dari bagaimana menanamkan dimensi penguatan pada aspek moralitas itu. Moralitas sikap tadi ya. Iya, karena begini loh. Para sosiolog pendidikan memandang bahwa masyarakat dengan dunia pendidikan, tentu yang dimaksud adalah pendidikan formal yang ada hari ini, itu memiliki hubungan yang resiprokal, hubungan timbal balik. Artinya bahwa kalau terjadi kecarut-marutan di tengah-tengah masyarakat kita semakin individualis, masyarakat kita semakin hedonis, masyarakat kita semakin apatis, mementingkan dirinya sendiri, gitu ya. Iya. Kepekaan sosial sudah mulai, ya Anda bisa lihat bagaimana, ya tentu jauh berbeda orang-orang di pedesaan dengan orang-orang di kota kan. Jadi hedonisme, individualisme, apatisme itu jauh lebih tinggi, bisa kita lihat coraknya di perkotaan daripada di pedesaan. Ya, Kan artinya gitu. kan ini persoalan ini kan terjadi karena pengaruh teknologi dan informasi Bisa yang jadi. sudah terbendung sebenarnya. Ya itu tidak bisa dinafikan juga menurut saya. Nah, maka dibutuhkan kebijaksanaan sebagai seorang manusia, sebagai subjek, kan Iya. gitu. Nah, saya lanjut soal tadi bahwa jadi kecarut-marutan itu
berbagai macam problema itu ya adalah cerminan dari dunia pendidikan. Berarti ada yang salah dalam Kebijakan. ada yang salah di dalam sistem pendidikan kita ya, Iya. maupun dalam praktek metodologi pembelajaran yang ada di ruang-ruang sekolah. Itu. Artinya bisa saja dari sisi kebijakan juga ada kekeliruan di sini ya. Kalau Pak Ketua melihat. Itu dimungkinkan. Iya. Makanya begini, saya melihatnya begini. Kalau kembali ke soal merdeka belajar ya. Kembali ke soal merdeka belajar. Tadi secara terminologi kita apresiasi. Tapi coba kita lihat apa yang terjabarkan dari beberapa episode. Tadi kita guyon di luar kan? Iya. Sekarang sudah episode ke-10 nih. Ini kayak Iya. sinetron. Iya. Artinya Ketua Umum melihat itu seperti sinetron ya, karena Ya mungkin pakai bukan istilah episode. Iya, iya. Ini yang menarik menurut saya juga terkait dengan episode pertama. Itu terkait dengan penghapusan UN. Ya. Diganti dengan adanya asesmen kompetensi. Bagaimana Pak Ketua melihat itu terkait dengan UN ditiadakan dan diganti dengan asesmen kompetensi? Jadi sebenarnya isu ini kan adalah isu yang lama tentang apakah ujian nasional ini dipertahankan atau dihapuskan. Jadi ini adalah objek pembicaraan yang tentu pasti debatable. Tentu debatable. Nah, menurut saya bahwa Indonesia ini kan negaranya luas ya. Iya. Indonesia ini negaranya luas, kemudian berpulau-pulau, dan fakta objektifnya sampai hari ini pun kita bisa melihat bahwa kualitas atau mutu pendidikan ketika ingin dikomparasikan, dibandingkan satu daerah dengan daerah yang lain, itu ya contoh lah misalnya wilayah barat Pulau Jawa misalnya gitu ya, pendidikannya dengan di bahagian timur Indonesia jauh sekali ketimpangannya. Nah, Untuk sektor pendidikan ini sektor pendidikan. Nah, sehingga menurut saya bahwa hadirnya ujian nasional itu ketika benar-benar mampu dilihat sebagai satu bentuk kebijakan untuk menstandardisasi ya, membuat standarisasi kualitas atau mutu peserta didik, kompetensi peserta didik secara nasional. Saya kira itu dipertahankan tuh nggak ada masalah. UN ini tadi ya, Iya. karena ukuran untuk melihat standar nasional pendidikan, Ya, apakah itu peserta salah satu didiknya parameternya adalah dengan hasil UN. ya, hasil ujian nasional. Selama itu dilangsungkan secara jujur, Ya, secara objektif, kan gitu. Iya. Tidak ada kong kali kong dan sebagainya. ya, tidak. Praktek-praktek yang negatif di dalam pelaksanaan ujian nasional itu. Kan gitu. Ya, Nah, tetapi juga bahwa menurut saya ujian nasional jangan dijadikan sebagai variabel kunci untuk memberikan predikat lulus dan tidak lulus kepada peserta didik. tapi sebenarnya ada beberapa kalangan juga berpendapat bahwa UN ini adalah sebenarnya menghilangkan semangat oleh satuan pendidikan atau sekolah untuk melaksanakan penilaian yang dilakukan oleh lembaga pendidikan itu sendiri. Ya, makanya saya katakan tadi bahwa itu kan terjadi ketika ujian nasional dijadikan sebagai satu-satunya Untuk menentukan kelulusan. Akhirnya kan kemudian mendelegitimasi rangkaian proses asesmen, penilaian, ya kan? Iya. Yang mungkin secara otentik dilakukan dalam proses pembelajaran di setiap semesternya misalnya. Kan gitu, atau selama kelas atau peserta didik itu melakukan proses pembelajaran di satuan pendidikan tertentu. Iya. Nah, dia akan terdelegitimasi ketika kemudian ujian nasional dijadikan sebagai satu-satunya variabel untuk mengatakan si A, si B, si C lulus dan tidak lulus. Nah, tetapi poin yang mau saya katakan, ini subjektifnya saya, bahwa hari ini kita masih melihat begitu timpangnya pendidikan kita. Jangan dibandingkanlah Jawa dengan bagian timur. Padahal semuanya adalah bahagian daripada NKRI. Nah, yang mesti menjaga, yang mesti membangun negara kita ini bukan hanya orang Jawa saja, ya kan? Ya. Tapi saudara-saudara kita yang ada di Papua, di Nusa Tenggara, di Sulawesi, dan di tempat-tempat yang lain
juga berkewajiban. Nah, tentunya saya kira dari segi kemampuan itu harus bisa setara. Antara Jawa dengan luar Jawa. Ya, itu Khusus PR. Untuk output lembaga pendidikan. Iya, begitu. Makanya menurut saya bahwa mestinya ujian nasional dilihat pada perspektif itu. Tetapi jangan semata-mata dijadikan sebagai satu-satunya parameter untuk mengatakan Pak Rian karena dia nilainya jeblok, UN-nya nggak lulus. Iya. Akhirnya impiannya menjadi Terhalang. terhalang. Itu maksud saya. Ya. Baik, tadi soal Mas Pandi juga sudah menyinggung juga soal pendidikan vokasi ya. Sebenarnya kan pendidikan vokasi ini kan banyak juga pengamat melihat bahwa antara dunia pendidikan dengan dunia kerja ini tidak relevan. Kemudian dijawablah oleh kebijakan Mendikbud terkait dengan Merdeka Belajar atau kampus merdeka. Sebenarnya di sana core-nya. Bagaimana Pak Ketua melihat itu? Saya kira kalau saya menilai begini, ini kan mirip ya dengan model pendidikan di Amerika ya. Dalam bacaan saya bahwa salah satu jabaran dari ide tentang Merdeka Belajar atau kampus merdeka. Karena kalau saya tidak salah bahwa melalui kampus merdeka atau Merdeka Belajar itu para mahasiswa diberikan kesempatan Ya, untuk memprogramkan ya, beberapa mata kuliah yang di luar dari prodinya. Ya. Nah, saya kira itu bagus, itu menarik. Nah, cuman memang saya sebenarnya punya ekspektasi yang tinggi. Tentu kalau saya mengkritik Mas Nadiem tidak secara keseluruhan. Artinya ada juga yang bagus sebenarnya yang perlu diapresiasi, ada juga yang kurang ya. Saya berikan contoh misalnya yang perlu kita apresiasi soal apa namanya kemudahan dalam pengurusan akreditasi perguruan tinggi atau program studi misalnya. Karena sejauh ini pengalaman saya menjadi mahasiswa, tidak sedikit mahasiswa juga yang harus dilibatkan oleh jurusan atau oleh perguruan tinggi untuk melengkapi hal-hal yang sifatnya administratif yang kita sebut dengan kelengkapan borang itu untuk diajukan sebagai persyaratan mendapatkan penilaian akreditasi. Apa yang terjadi? Energi habis untuk hal-hal administrasi. Untuk hal-hal yang sifatnya administratif itu. Kan gitu? Iya. Nah, dan tidak sedikit ya off the record aja, kan gitu. Jadi bisa apa namanya? Bisa jadi justru kemudian ada yang harus dibuat-buat untuk memenuhi itu kan? Untuk memenuhi kelengkapan administrasinya ya. Iya. Walaupun itu sebenarnya tidak ada, harus diadakan. Harus diadakan. Untuk mendapatkan indeks akreditasi yang A atau B misalnya. Bagi saya ini kan tidak substansial. Nah, itu dulu. Atau sekarang? Dulu ya seperti itu. Ya, bisa jadi sampai hari ini pun masih terjadi yang seperti itu karena saya kira apa namanya? Saya kira ya mungkin karena COVID-19 ini sehingga kemudian kebijakan itu belum bisa tereksekusi dengan baik ya. Gitu. Nah, dalam hal itu kita apresiasi. Kemudian apa namanya? Ya, soal asesmen karakter itu juga penting juga menurut saya. Itu baguslah, baik. Tetapi bahwa saya belum benar-benar melihat Merdeka Belajar ini menekankan pada aspek apa gitu. Bahkan saya curiga kemudian yang dimaksudkan tadi yang taksonomi belum ini yang tiga ya. Iya. Artinya Mas Pandi ingin mengatakan apakah Merdeka Belajar ini mengedepankan kognitifnya atau sikapnya atau skillnya ya.
Itu Iya. tidak terlihat di sana. Iya, betul. Nah, kemudian saya justru menaruh curiga bahwa ada kepentingan besar yang kemudian dititip di dalam Mereka belajar. Merdeka Belajar. Siapa yang memiliki kepentingan itu atau apa kepentingan itu? Ya, kepentingan pasar, kepentingan kapitalisme. Artinya kalau pasar kerja, saya pikir tidak ada masalah. Misalnya industri membutuhkan, misalnya ya, industri membutuhkan ahli di bidang IT, ahli di bidang komputer. Mestinya memang lembaga pendidikan harus menyediakan lulusan sebagaimana yang dibutuhkan oleh dunia usaha atau dunia industri. Ya, betul. Cuman kan kemudian tidak sesederhana itu menurut saya. Iya, Jadi saya sekolah ini bukan hanya untuk menjadi pekerja tok saja. seperti zaman Belanda dulu ya. Iya. Ya, sebenarnya memang menurut saya bahwa kajiannya pasti harus mendalam, kan gitu. Iya, Karena dalam konteks kapitalisme, pendidikan itu sebagai lembaga yang mencetak peserta didik, mencetak pelajar yang dianalogikan sebagai skrup atau baut-baut untuk Iya. mengencangkan mesin-mesin industri kapitalisme. Ya, itu konsep Nah, pendidikan dari aspek kapitalisme. ya, nah apa efeknya? Oke, kita dapat pekerjaan, kita Iya. menjadi buruh, kita menjadi karyawan, kita menjadi pekerja, dapat gaji bulanan dan sebagainya. Tetapi di sisi yang lain, kita kemudian menjadi apa ya, sibuk dengan hal itu Iya. dan kita luput dari problem kemiskinan yang ada di sekeliling kita, ya kan? Iya. Dan saya pikir bahwa problem itu juga lahir karena ada satu sistem kapitalisme yang menghegemoni. Nah, ini yang apa ya, yang menurut saya di luar ekspektasi saya ketika kemudian fakta penjabaran daripada Merdeka Belajar itu ternyata hanya hal-hal yang sifatnya sangat teknis. Iya. Artinya teknis itu dalam, misalnya kayak gimana sih sebenarnya Pak Ketua itu? Ya, tadi Teknis soal untuk urusan keterampilan ya. atau bukan pada urusan pembentukan sikap atau karakter? Ya, soal tadi misalnya soal kemudahan kampus mengurus akreditasi itu kan teknis. Iya. Kemudian apa namanya, soal kemudahan guru di dalam menyusun RPP, itu kan teknis. Tapi bagaimana kompetensi gurunya? Iya. Itu Ya kan? memang permasalahan juga sebenarnya Iya. di sana. Bagaimana kompetensi gurunya itu? Iya. Baik Sarana dari dan prasarana. baik dari segi penguasaan terhadap materi maupun dari kemampuan mereka di dalam mengajar. Kan gitu? Iya. Ya. Tapi sebenarnya kalau saya perhatikan, kebijakan Merdeka Belajar ini ada program-program yang dilakukan juga oleh kementerian, misalnya pelatihan guru penggerak, sekolah penggerak. Itu kan bagian dari para pelaku-pelaku dalam dunia pendidikan ini akan menggerakkan atau melaksanakan kebijakan Merdeka Belajar. Apa Ketua Umum tidak melihat itu sebagai sesuatu yang baik yang dilakukan oleh Kementerian Pendidikan? Saya kira kita apresiasi. Tinggal kita menunggu aja bagaimana implementasinya. Jadi itu sebenarnya. Iya. Karena terutama begini, dalam situasi Covid ini ya. Dalam situasi Covid ini kan banyak nih orang yang berteriak, terutama menyikapi soal kualitas pendidikan kita kan, baik di kota maupun di pedesaan. Iya. Nah, Mas Menteri ini kan sudah cukup lama lah menjadi menteri ya, menjadi menteri. Periode kedua kan? Iya, bahkan diberikan tugas tambahan lagi. Periode keduanya Pak Jokowi kan? Iya. Kemudian belum selesai menuntaskan persoalan pendidikan dalam nomenklatur Mendikbud misalnya. Iya. Diberikan lagi tugas tambahan. Diberikan tugas tambahan. Riset dan teknologi. Riset dan teknologi. Ya, kita tunggu aja kan gitu. Tapi menurut saya bahwa
Ya, dari beberapa hal tadi saya kan mengatakan bahwa tentu dari ide, gagasan dan penjabaran soal Merdeka Belajar itu tidak secara totalitas kita tolak, gitu Tapi ya. sebenarnya Mas Pandi seperti ini, kalau saya melihatnya ya, kalau kita membandingkan, mengukur kualitas pendidikan itu kan indikator yang dipakai adalah skor PISA. Ya, jadi beda misalnya mungkin kalau kita kerja-kerja seperti PU, bangun jembatan, bangun jalan, itu mudah sekali mengukurnya. Kalau pendidikan, apalagi mengukur implementasi kebijakan atau efektivitas kebijakan, itu agak rumit mengukurnya, kecuali pada menggunakan skor PISA. Apakah skor PISA Indonesia naik? Ya, kalau nggak salah kita sekarang adalah posisi ke-7 ya dari bawah. Atau mungkin dari pandangan Ketua Umum ada bisa lihat bagaimana mengukur kebijakan ini nanti selain daripada skor PISA. Saya gini aja lah, menggunakan analogi yang lain. Jadi, apakah cukup nih kita mengatakan bahwa siswa-siswa kita, pelajar-pelajar kita adalah orang-orang yang hebat gitu ya, ketika dia bisa berkompetisi di Olimpiade Matematika misalnya. Iya. Itu kan perbandingan lain ya. Kita nggak usah terlalu jauh lah bicara soal PISA tadi. Kemudian dia juara di Olimpiade Fisika misalnya. Bagi saya mengukur kualitas pendidikan tidak hanya cukup dengan itu. Dengan skor PISA tadi ya, dengan atau fisika yang Mas Iya, Pandi berikan contoh iya. tadi. Karena begini loh, pendidikan itu kata Paulo Freire, Iya, pendidikan itu adalah usaha untuk memanusiakan manusia. Jadi ada proses humanisasi di dalam pendidikan itu. Nah, kemudian idealnya pendidikan itu kan tidak seperti menara gading ya, iya, yang jauh dari realitas sosial. Nah, sehingga menurut saya bahwa salah satu parameter kegagalan daripada pendidikan kita ketika orang-orang yang resah gitu loh. Tapi bukan hanya resah saja, tapi turun tangan langsung, andil langsung, membantu saudara-saudaranya yang miskin, saudara-saudaranya yang tertindas. Kalau kemudian orang-orang yang memiliki kepedulian semacam itu sedikit, iya, ya kan? iya, Maka menurut saya itu adalah parameter dari kegagalan pendidikan kita. Itulah tadi di awal saya mengatakan bahwa tidak cukup kita berbicara mengenai pendidikan vokasi, orang Iya. punya skill kerja dan sebagainya, tetapi kepekaan sosialnya rendah, benar-benar. kan gitu. Sebenarnya kalau saya perhatikan yang Mas Pandi tadi katakan, itu sudah ada juga kebijakan soal profil Pancasila. Itu di mana membentuk para peserta didik berketuhanan, ya. Ya apa bedanya itu kan baru itu kan narasi. Ya, Gitu artinya Mas Pandi ingin katakan itu baru sebatas konsep ya. Iya, artinya begini. Ya, saya mau mengatakan bahwa bahkan pada sisi yang fundamental, saya ingin mengatakan bahwa pendidikan kita harus kembali menjadikan Pancasila sebagai paradigma pendidikan. Iya, Karena Pancasila ini adalah falsafah kita dalam berbangsa dan bernegara. Nah, sehingga sebagai falsafah bangsa kita yang mengajarkan tentang ketuhanan, iya, yang mengajarkan tentang keadilan, iya, kebinekaan. kebinekaan, yang mengajarkan tentang kemanusiaan, keadilan sosial, ya kan? Iya, Itu harus kemudian dikonkretkan, dijadikan sebagai paradigma pendidikan. Artinya ketika Pancasila dijadikan sebagai paradigma,
pendidikan, maka pendidikan diarahkan untuk mencetak orang-orang dengan kualifikasi yang dimaksudkan dalam sila-sila Pancasila itu. Kan idealnya begitu. Ya, idealnya Tapi seperti sekarang itu. apa yang terjadi? Pertanyaannya, apakah profil Pancasila itu secara substantif adalah hal yang baru atau sebenarnya sudah ada sejak lama? Tapi dibuat versi baru, Dibuat versi atau istilah baru. istilah baru. Jadi bukan hanya soal gonta-ganti istilah, itulah Iya. maksud saya. Begitu. Tetapi lebih kepada Apakah apakah para pendidik kita terdahulu ini tidak mengenal Pancasila, kan kira-kira Iya. begitu. Ya tentu tidak mungkin dong tidak mengenal. Tetapi kenapa masih terjadi berbagai macam ketimbangan? Ya bisa jadi faktornya karena tidak memahami substansi ajaran Pancasila itu kan sebenarnya. Itu. Nah, sekarang muncul profil Pancasila nih. ya, Oke, kita apresiasi. Kita apresiasi. di antaranya ada berkebinekaan global. Itu menurut saya apakah itu tidak sesuatu yang baru sebenarnya? Ya, secara filosofis itu kan kita disadarkan, kita diajarkan tentang bagaimana kita menjadi orang yang plural. Ya, Ya. Memahami realitas yang berbeda. menerima perbedaan-perbedaan dari Iya. batas-batas, misalnya dunia, Ya, tidak hanya skopnya Indonesia. ya. Oke, Begitu. Saya kira bisa diapresiasi. itu soal Merdeka Belajar ya. Ini karena banyak sebenarnya kebijakan Merdeka Belajar, tapi kita memilih-milih saja yang memang itu terkait dengan soal pendidikan, apakah itu di satuan pendidikan jenjang SD ya sampai pada SMA, bahkan di perguruan tinggi juga kita singgung Cuman tadi. memang ada yang menjadi soal kemudian menurut saya. Ini kembali kalau kita bicara soal hal teknis tadi kan, kemudahan-kemudahan teknis. Misalnya begini. Misalnya soal kemudahan kampus di dalam mengurus akreditasi. Yang perlu diantisipasi ke depan jangan sampai dengan hadirnya kemudahan itu justru kampus ini menjadi lahan bisnis baru. Kan gitu. Iya. Jadi ada bisnis pendidikan yang tidak lagi yang mendapatkan akreditasi bagus atau iya, karena jadi semakin populasi atau usia produktif lah ya. Jadi insya Allah 2030 ya, 2030, 2035 kita sudah menghadapi yang namanya bonus demografi. Iya. Jadi lonjakan usia produktif. Tentu lonjakan usia produktif itu kalau tidak mampu dikelola dengan baik oleh negara, maka dia bukan menjadi bonus. Tidak memberikan manfaat ya kan dari laju pertumbuhan penduduk itu. Tapi justru dia menjadi bencana dan beban negara. Nah, apa yang dibutuhkan dalam pikiran saya bahwa pasti dengan pertumbuhan yang sangat pesat ini ya, dengan jumlah penduduk usia produktif yang pesat ini, pasti mereka membutuhkan pekerjaan. Iya. Ya kan? Apalagi di era yang semakin maju, di era disruption, kompetisi luar biasa ketatnya. Nah, membutuhkan pendidikan dan membutuhkan pekerjaan, dan untuk sampai ke sana kan pasti butuh pendidikan. Nah, hari ini saja kita bisa melihat masih banyak kita ketemukan kampus yang abal-abal kan gitu. Iya. Apalagi yang namanya akreditasi, itu Iya. pasti jauh. Nah, apalagi kemudian ketika proses akreditasi ini dimudahkan, Iya. maka saya khawatir aja mengalami disorientasi. Karena orang berpikir mudah mendirikan kampus, gitu kan? Iya. Akhirnya dibuat, tapi orientasinya bukan untuk mencerdaskan, ya, tapi orientasinya hanya untuk mencari duit. Mencari duit. Nah, ini menurut saya akan menjadi PR besar ke depan. Baik tadi, dari banyak permasalahan yang Mas Pandi tadi kemukakan, apa sebenarnya yang paling mendesak untuk persoalan pendidikan yang paling perlu diatasi oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan? Apakah soal kompetensi guru, soal sarana dan prasarana, ataukah soal kualitas lulusan ini? Karena ini kan saling terkait saya lihat. Yang pertama saya kira pemerataan pendidikan.
pemerataan pendidikan. Ya. Jadi tentu Artinya setiap orang memiliki hak untuk memperoleh pendidikan. betul, Setiap orang di mana saja berada bisa memperoleh layanan pendidikan. betul. Dan dengan kualitas yang sama, Iya. itu ya. Dari Sabang sampai Merauke ya. Iya, yang terstandar. Jadi peserta didik siapapun dia, dari manapun dia, ya kan? Iya. Maka dia harus memiliki harus mendapatkan kesempatan pendidikan yang layak. Jadi nggak ada perbedaan. Nah, tentu saya kira kalau bicara itu kan pasti kita akan bicara soal kualitas guru. Iya. Maka kualitas guru pun juga menjadi PR besar bagi Kementerian Pendidikan. Bagaimana meningkatkan kompetensi guru ini dimanapun berada memiliki kualifikasi yang setara. Iya. Betul. Nah, kalau bicara Kalau guru, kita bicara pemerataan pendidikan kan indikatornya adalah APK ya, angka partisipasi kasar ya. Kalau dari data Jogja yang tinggi di atas 100%, untuk wilayah-wilayah lain itu masih ada di kisaran 50, 40. Itu yang Mas Pandi maksudkan ya soal pemerataan pendidikan. ya, Apakah sebenarnya kalau soal pemerataan pendidikan cukup kan membangun sekolah sebenarnya, membangun infrastruktur sekolah ya, yang desa belum ada sekolah kita bangun SD. Apakah kalau menurut saya soal pemerataan bukan hal yang rumit menurut saya. Yang rumit itu adalah soal mutu tadi. Apa Mas Pandi tidak melihat itu sebagai satu problem juga? ya mutu problem kan? Iya. Iya. Makanya kenapa saya mengatakan, jadi dari data-data yang ada kan kita sudah bisa melihat bahwa ternyata soal pemerataan pendidikan ini masih belum terwujud. Iya. Masih ada ketimpangan. Mulai dari tingkat partisipasi misalnya, Iya. sampai pada persoalan kualitas peserta didik dan pendidik. Iya. Kan gitu. Betul, betul. Nah, jadi bagaimana mungkin suatu daerah ya itu bisa maju kalau kemudian tidak ditopang dengan orang-orang yang memiliki kompetensi. Iya. Nah, ada ketimpangan antara satu daerah dengan daerah yang lain. Nah, ketimpangan ini kan salah satu variabelnya adalah variabel soal SDM-nya. Iya, gurunya ya. Ya, guru, peserta didiknya. Ya, saya pikir juga fasilitas pendidikan juga perlu menjadi perhatian. Iya. Apalagi di era seperti sekarang ini kan. Gitu. Oke. Cukup ya? Cukup. Oke. Baik, sahabat edukasi, demikian podcast saya bersama dengan Apandi Ismail. Beliau ini adalah Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Islam MPO. MPO itu Majelis Penyelamat Organisasi ya. Baik, terima kasih atas perhatian. Semoga podcast saya bersama dengan Ketua Umum HMI ada manfaatnya bagi kita semua, khususnya bagi sahabat-sahabat edukasi yang bergerak di bidang pendidikan. Apakah itu jenjang mulai dari PAUD, SD, SMA, bahkan sampai perguruan tinggi. Terima kasih atas perhatiannya. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke.